kawasan hutan sagu di Indonesia berada di Papua. Tak heran jika sebagian masyarakat Papua menjadikan sagu sebagai makanan pokok. Tak hanya diambil sagunya saja, dalam batang sagu terdapat makanan ekstrim yang wajib saya coba. Tanah Papua terkenal dengan ulat sagunya. Nah, tapi yang akan saya cari sekarang ini bukan ulat sagu, melainkan kumbangnya. Nah, biasanya kumbang sagu itu ada di batang pohon sagu yang sudah lapuk. Nah, kita cari yang tumbang yang ada di bawah. Oh, ini loh Mbak Feby. Ya. Kumbang nomor 2. Bapak sudah dapat sih? Sudah. Coba lihat. Ini kumbang nomor 2. Oh. Dari ulat sagu itu jadi kumbang nomor 2. Nih, masih ada sarangnya. Dari ulat sagu menjadi kumbang yang kedua. Masih jadi seperti ini. Yang kita cari itu kumbang yang bentuknya sudah sempurna. Tapi ini bisa dimakan juga, Bapak? Bisa, Mbak. Bisa dimakan. Itu ulat sagu jadi kumbang yang nomor 2. Bisa dimakan. Ternyata yang ini juga bisa dimakan. Berarti kita simpan saja ya? Iya, simpan aja. Simpan saja di sini. Ini loh Mbak. Mbak Feby, tempatnya kumbang di sini. Oh, di sini ya, di depan ya, di luar? Iya, di luar. Ini terlihat perbedaannya. Ada di bagian batang pohon yang masih tertutup, di situ tempat ulat sagu. Nah, di sini tempat dia nanti berkembang menjadi kumbang. Nanti kalau sudah jadi kumbang, biasanya dia keluar-keluar di sini. Berarti kita bongkar yang ini ya? Oke. Meskipun bagian dalam batang sudah lapuk, namun kulit batang sagu mempunyai tekstur yang keras. Kami harus menggunakan kapak dan parang untuk menemukan kumbang yang bersembunyi di dalamnya. Oh iya benar. Setelah dibuka, langsung kelihatan tuh ulatnya. Banyak. Berarti kumbangnya juga banyak ya Bapak? Ini kita ambilkan saja dulu. Ulatnya besar-besar ini. Ah, ini dia ulatnya. Berarti kalau ada ulatnya, akan ada juga kumbangnya. Ini dia gemuk banget. Oke Bapak, ayo kita sekarang cari kumbangnya. Batang sagu yang sudah tumbang biasanya akan menjadi tempat berkembang biak ulat sagu. Setelah melalui beberapa siklus hidup, barulah ulat sagu berubah menjadi kumbang sagu dengan bentuk yang sempurna. Ini nih, kumbang yang kita cari, yang bentuknya sempurna, warnanya hitam seperti ini. Aduh, dia keras sekali dia. Nah, tuh dia punya tenaga yang cukup kuat. Jadi saya pegangnya juga harus kuat sekali. Tapi memang ukuran kumbang sagu itu bisa dilihat dari seberapa banyak kandungan santan di dalam pohon sagu. Kalau dia ukurannya besar berarti santannya itu banyak di dalam pohon sagu dan artinya itu bagus. Udah banyak ya lama-lama kekumpul karena tadi dia bergerombol di sini. Akhirnya dapat juga nih, lumayan banyak lah. Habis ini saya akan mencoba membakar kumbang sagunya. Jadi ini akan menjadi makanan ekstrim setelah ulat sagu yang saya makan. Kuliner alam Papua memang selalu membuat penasaran. Mulai dari tradisional sampai ekstrim, kita bisa mencobanya. Jadi bakar kumbang itu memang harus dengan api yang sudah menjadi bara. Supaya nanti dia matangnya itu merata sampai ke dalam-dalam. Karena dia punya cangkang yang keras. Dan tebal juga itu cangkangnya kan. Tanpa alat masak apapun, kumbang langsung dimasukkan ke bara api. Nah ini nih, yang sudah matang kelihatan seperti ini. Yang sudah matang kelihatan dari bagian badannya itu sudah menggembung
Terus ada warna kuning terangnya nih di dalam sini. Nanti kita buka bagian ininya, bagian cangkang yang keras ini. Baru kita makan. Sekarang giliran saya yang makan. Tadi pertama-tama buang bagian kepalanya, terus kaki-kakinya juga dibuang. Kalau sudah, bagian sayapnya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah siap untuk dimakan. Teksturnya tuh seperti ulat sagu, cuma dia lebih matang karena sudah dibakar. Terus ada rasa gurihnya. Krenyes-krenyesnya dari ini nih. Rasa kumbang sagu tak kalah enak dengan ulatnya. Rasanya bisa melengkapi petualangan kuliner ekstrim saya di tanah Papua. Kumbang sagu merupakan makanan ekstrim. Secara bentuk itu memang kayaknya serem banget, tapi setelah dimakan dia mempunyai rasa yang gak kalah jauh dengan makanan-makanan yang berprotein tinggi lainnya. Rasanya gurih dan juga enak. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Petualangan berlanjut. Kali ini saya bersama Sulaiman dan Salmon mau mencari biota laut di sekitar pesisir Malaumkarta. Apa itu kakak? Oh ini tuh untuk membersihkan telinga kita setelah aktivitas air nanti. Oh gitu. Ayo. Potensi hasil laut yang melimpah tidak lepas dengan adanya kondisi ekosistem pesisir yang baik di wilayah ini. Pesisir Malaumkarta menjadi tempat hidup berbagai macam jenis teripang. Hanya beberapa menit dari bibir pantai, perahu boat saya sudah tiba di spot habitat teripang. Ini sudah sampai di titik pencarian teripang. Pas banget ini di bawahnya juga pasir, karena teripang itu biasanya ada di pasir. Dia tidak ada di karang-karang. Makanya sekarang saya mau langsung aja turun ke bawah. Teripang dapat ditemukan hampir di seluruh perairan pantai di dunia, mulai dari daerah pasang surut yang dangkal hingga perairan dalam. Nelayan Malaumkarta biasa turun untuk mencari teripang saat laut sedang surut, jadi tak perlu menyelam terlalu dalam untuk mencapai dasar pasir. Teripang merupakan biota laut yang hidup dalam substrat pasir, lumpur pasir, lamun, alga, maupun lingkungan terumbu karang. Teripang merupakan keluarga dari timun laut. Di Indonesia terdapat 350 spesies timun laut dan 54 spesies diantaranya adalah teripang. Keluar cairannya! Wah! Aduh. Nih, kalau teripang ini pas banget, memang dia mengeluarkan pasir. Isinya tuh pasir dan juga cairan. Oh, langsung dikeluarkan. Teripang merupakan salah satu biota kunci keseimbangan ekosistem perairan dangkal. Makanannya berupa sedimen yang mengandung sisa bahan organik, bakteri, dan mikroba dari dasar perairan. Ini Feby sudah dapat 2. Lumayan. Udah bisa terkumpul. Kamu sudah dapat berapa? Ini lagi ada 2. Ada 1. Ini kecil. Punya aku tadi sedikit besar tapi udah keluar cairannya jadi kecil lagi. Ya udah kita kumpulkan dulu ya. Iya. Habis ini teripang-teripang ini akan melanjutkan proses berikutnya, itu dijemur terlebih dahulu. Jadi kita harus kumpulkan dulu ya. Iya. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.